Kali ini kita mau coba bedah sebuah tulisan yang dalam banget dari pena motivasi. Tulisan ini ngingetin kita soal satu hal yang fundamental, yaitu Tuhan itu Maha Pemberi. Yuk kita gali sama-sama. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Mungkin pertanyaan ini kena banget ya buat kamu sekarang. Mungkin kamu emang lagi di posisi itu. Nunggu-nunggu jawaban buat masalah yang rasanya nggak selesai-selesai. Seringkali kan penantian ini rasanya kayak nggak ada ujungnya gitu. Ada aja area-area tertentu di hidup kita di mana kita ngerasa udah nunggu kelamaan banget buat sebuah perubahan. Mungkin ini soal jodoh yang belum kelihatan hilalnya, atau soal keharmonisan keluarga yang rasanya masih jauh panggang dari api. Sebuah penantian yang benar-benar nguji sabar. Atau bisa jadi ini soal kesehatan, di mana setiap hari itu adalah perjuangan, dan kamu terus-terusan bertanya, kapan ya, kapan pemulihan itu datang? Dan, ya, ini dia. Masalah keuangan. Rasanya kayak ada tekanan yang nggak pernah hilang, dan kamu cuma bisa berharap ada jalan keluar. Ada kelegaan yang datang secepatnya. Dan di tengah semua penantian itu, pertanyaan inilah yang seringkali keluar dari hati kita yang udah capek banget. Sebuah teriakan yang isinya tuh lelah dan rindu. Nah, waktu penantian itu terus jalan tanpa ada jawaban yang kelihatan, ada satu perasaan yang bisa muncul dan berat banget buat dilawan. Perasaan kalau Tuhan itu jauh. Disinilah rasa putus asa itu mulai nyelip masuk. Kamu mulai ngerasa, jangan-jangan penderitaan ini nggak akan pernah selesai. Harapan pun mulai redup pelan-pelan. Nah, yang paling bahaya adalah kalau kita udah mulai mikir Tuhan nggak peduli. Kita ngerasa punya semua alasan buat percaya kalau kita ini sendirian. Dan godaan buat nyerah itu jadi gede banget. Tapi justru di titik terendah kita inilah, tulisan ini ngajak kita buat lihat dari sisi yang lain. Sebuah pergeseran, dari putus asa, jadi punya sebuah keyakinan baru. Dan ini dia poin kuncinya. Kita mungkin ngerasa Tuhan itu jauh, tapi kita lupa kalau dia tuh sebenarnya ada di tempat yang paling dekat sama kita, di dalam hati kita. Karena itu, nggak ada satu hal pun yang kita alami, yang dia nggak tahu. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Dia tahu persis kondisi kamu sekarang ini gimana. Dia tahu hasrat dan mimpi yang dia sendiri tanamkan di dalam dirimu. Setiap pergumulan, setiap keinginan, bahkan rahasia terdalam yang nggak pernah kamu ucapin ke siapapun, dia tahu semuanya. Kalau kita paham itu, kita bakal sampai ke sebuah ide yang nguatin banget. Yaitu, ada sebuah rencana besar yang lagi berjalan, bahkan waktu kita nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin kamu udah mulai nyerah sama mimpi-mimpimu, udah nganggap itu hal yang mustahil. Tapi percayalah, Tuhan kita itu jauh lebih besar dari keraguan kita. Dia sanggup banget wujudin apa yang kita pikir nggak mungkin. Ini loh kebenarannya. Ada sebuah pekerjaan ilahi yang lagi berlangsung di balik layar hidup kita. Setiap penundaan, setiap kesulitan, itu semua lagi dirangkai buat kebaikan kita pada akhirnya. Oke, jadi terus kita harus ngapain? Ternyata kita nggak diajak buat nunggu pasif aja. Sebaliknya kita justru diajak buat ngambil langkah-langkah iman yang aktif. Ada 3 hal yang simple tapi powerful banget yang bisa kita lakuin. Pertama, kuatkan hati di dalam Tuhan, bukan di kekuatan kita sendiri. Kedua, pilih buat bersukacita di dalam Dia, apapun kondisinya. Dan yang ketiga, tetap kerjakan bagianmu sebaik-baiknya. Dan inilah janji utamanya. Waktu kita bisa menyerahkan hidup dan menemukan sukacita di dalam Tuhan, Dia berjanji akan memberikan apa yang jadi keinginan hati kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia memang pemberi yang baik. Semoga pengingat sederhana dari pena motivasi ini bisa menguatkan kita semua ya, dimanapun kita berada dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita.